Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Dan pada kesempatan kali ini mungkin sedikit banyak saya ingin kembali berbicara tentang bagaimana kita bisa mengatasi stres tanpa pengobatan, ya. Seringkali kalau misalnya ketika saya berada di dalam seminar, baik untuk awam maupun untuk dokter, mereka banyak yang masih merasa khawatir kalau berobat ke psikiater itu nantinya mengalami ketergantungan akan obat-obatan. Walaupun itu tidak benar, tetapi mungkin cara-cara yang bisa dilakukan seperti dengan menggunakan pengobatan, terapi, bicara, atau konseling, atau dengan cara yang lain lebih dianggap sebagai suatu cara yang membantu diri pasien lebih baik. Nah, sebenarnya sebelum kita menyarankan adanya hal-hal seperti itu, maka kita perlu mengetahui dulu jenis atau diagnosis gangguan kejiwaan yang dialami pasien. Kalau misalnya memang jenisnya seperti skizofrenia atau bipolar, depresi berat, saya menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter jiwa dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Mengapa? Karena faktor biologis pada kondisi ini akan sangat mempengaruhi sistem saraf otak dan juga akan berakibat kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi lebih parah, bahkan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, tetapi kalau yang masih ringan, misalnya satu gangguan kecemasan yang baru saja dialami karena ada faktor pemicu seperti stres pekerjaan atau rumah tangga, mungkin masih kita bisa lakukan tanpa dengan pengobatan. Satu hal yang penting sebenarnya, seperti juga kalau kita melakukan suatu latihan di dalam kita beraktivitas ataupun kita belajar sesuatu, tentunya juga cara mengatasi stres itu tidak serta-merta. Ya, biasanya kita membutuhkan suatu cara yang sudah kita pelajari dari dulu. Misalnya, pertama kita harus mengetahui dulu sebenarnya kita ini seperti apa. Kepribadian kita nih, apakah orangnya perfeksionis, maunya sempurna, maunya sesuai dengan keinginan terus, atau kita ini gampang menyerah. Misalnya ada orang yang memang secara umum dia lebih gampang mendapatkan kesulitan kalau rasanya kayaknya semuanya itu nggak ada jalan keluar dan dia gampang menyerah. Jadi atau yang lebih gampang marah-marah, irritable seperti itu. Jadi tahui dulu karakter dari diri kita ini. Mengapa? Karena dengan mengetahui kelemahan maupun kelebihan kita, kita juga jadi tahu cara kita belajar untuk mengatasi hal tersebut. Karena pada dasarnya adaptasi itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui, mungkin kita bisa list apa saja yang merupakan kelemahan dan kelebihan kita. Dan kalau kita berhadapan dengan situasi tertentu, situasi-situasi apa yang paling sering membuat kita tidak nyaman? Biasanya itu akan membuat kita merasa mungkin sesuatu hal yang bisa membuat kita nggak nyaman, itu kita bisa hindari. Tetapi kalau misalnya tidak bisa kita hindari, mau tidak mau kita hadapi, kita tahu cara menghadapinya. Seperti orang yang mungkin berlatih untuk melakukan pertandingan, tapi sebelum pertandingan itu dimulai, dia juga sudah berlatih, bersiap-siap bagaimana kalau lawannya melakukan hal seperti ini, dia lawannya seperti apa. Itu yang mungkin kita bisa lakukan juga. Dan kita juga perlu menjaga kesehatan fisik, ya. Kesehatan fisik menjadi sangat penting karena kalau kesehatan fisik kita buruk, biasanya juga kurang baik di dalam praktek kita menjaga kesehatan mental. Ya, kalau kesehatan fisik kita tidak terlalu baik, biasanya kesehatan mental juga akan berpengaruh. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ada gejala-gejala psikosomatik pada orang yang stres berkepanjangan, dia akan mempengaruhi fisik. Nah, kemudian setelah itu jangan pernah lupa untuk tidur yang baik. Ya, kadang-kadang kita memahami saat ini bahwa kondisi yang terkait dengan perubahan mental emosional kadang-kadang disebabkan karena faktor kitanya sendiri. Artinya kita sendiri yang membuat hal itu terjadi dengan tidur yang tidak baik, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan makanan yang tak teratur,
Ya, jadi seringkali itu datangnya dari kita sendiri dan itu berlangsung lama sampai akhirnya tibalah kita mengalami masalah depresi atau kecemasan. Nah, yang paling penting adalah kalau kita sudah mengetahui keadaan kita bahwa kita ini mudah stres misalnya orangnya, atau kerjaan kita ini menang penuh stressful, maka kita perlu mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Apa maksudnya? Kita perlu mempunyai cara untuk lepas sedikit banyak dari stresor tersebut dan menikmati kehidupan kita. Ya, kita bisa mengatur waktu dengan baik. Bagaimana supaya jangan sampai stres itu terus-menerus menghantui kita, atau kita sedikit banyak bisa punya relaksasi atau berlibur atau melakukan hobi sesuai dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Juga kita bisa secara umum melakukan upaya-upaya spiritual yang pendekatan agama. Semoga apa yang saya sampaikan dengan singkat pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Saya saat ini sedang berada di klinik. Di belakang adalah biasanya ini ada tempat untuk memeriksa, dan mudah-mudahan secara singkat bisa memahami apa yang bisa kita lakukan tanpa pengobatan untuk mengatasi stres tersebut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe di Mbah Ndi atau di Andri di Twitter ataupun di YouTube. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa.